Cintailah sesama, cintai makhluk Tuhan, cintai persatuan, cintailah semuanya, cintailah Indonesia. Demi keagungan semesta, selamat datang di kanal seri Kejeniusan Nusantara. Video ini hadir untuk berbagi kecerdasan mengenai akar-akar psikologi Indonesia. Aku mengetik ini saat diterjang gagasan Nusantara Studies 20 tahun lalu, saat memilih bertobat dari siksa lian pada Republik kita, saat tak bangga sama sekali di puncak-puncak agensi kolonial. Lalu, berimaji membangun kampus Nusantara sebagai antitesis neokolonialisme. Dan, psikologi Indonesia itu salah satu porosnya. Satu ilmu kokoh, demi lahirnya mentalitas Nusantara. Atas alasan itu pula, aku menikahi psikolog, dan belajar, mengoleksi, serta ziarah ke psikolog-psikolog besar dunia. Beberapa psikolog itu, kukunjungi dan kuwawancara. Semua, demi mengokohkan lahirnya psikologi Indonesia, via Nusantara Studies. Jadi, sesungguhnya Nusantara Studies dan mentalitas Nusantara itu merupakan suatu aksi protes atau revolusi nalar terhadap bentuk imperialisme akademik dalam dua pengertian sekaligus. Pertama, imperialisme metodologis, dan kedua, imperialisme ideologis iptek. Karenanya, revolusi nalar ini adalah suatu gerakan untuk menggembleng manusia Indonesia agar menjadi manusia baru, yang berhati putih, berkemauan baja, bersemangat elang Raja Wali, berjiwa api yang menyala-nyala, dan pelaksana Pancasila. Tentu saja, ini adalah jenis perlawanan pada mental kolonial, hasil dari tradisi neokolonialisme, yang memperanakan kemiskinan budaya, kemiskinan akademis, kemiskinan moral, kemiskinan imajinasi, kemiskinan teks, dan kemiskinan absolut. Lengkap sudah. Sadar terhadap kekalahan dan kemiskinan akut yang terus-menerus itulah, kita harus mengubah taktik perjuangan dan perlawanan. Bila pada mulanya mengandalkan kekuatan otot atau senjata, mestinya berubah menggunakan kekuatan otak atau pikiran. Dengan taktik perjuangan semacam itu, kita akan berhasil membebaskan diri dari penjajahan, menghasilkan imaji, dan realisasinya. Tetapi, dalam kekeringan imaji itulah, hipotesisku begini, Bapak Psikologi Indonesia itu, Ki Ageng Suryo Mentarang. Ia lahir pada 20 Mei 1892, di Keraton Yogyakarta. Anak ke-55 Sultan Hamengkubuwono ke-7 ini, pemikir besar Jawa, yang pemikirannya ikut dalam pembentukan Republik Muda. Ia menulis dasar-dasar psikologi, seperti ilmu nyata dan ilmu keyakinan, mawas diri sebagai sumber pengetahuan sejati, ilmu tentang diri dan masyarakat, pendidikan untuk menajamkan rasa dan rasio, perkawinan sebagai pemenuhan sekaligus pengendalian hasrat, pegangan hidup, dan lain-lain. Ilmu ini khas Timur yang theoanthroekocentris, keselarasan. Semangat yang diusung oleh Ki Ageng Suryo Mentarang adalah mengajak kita berpikir berasa, dan berasa berpikir rasional. Namun, rasionalitas Ki Ageng memiliki corak yang agak berbeda dengan rasionalitas Barat secara umum, yang angkuh dan kaku. Kauruh jiwa adalah sistem pengetahuan rasional yang memiliki ciri reflektif, karena di dalamnya terliput dimensi rasa, atau afeksi. Kapasitas psikologis, yang dalam tradisi Barat terbedakan secara tegas dengan rasio. Tentu saja, kita harus berani untuk menemukan, mengonstruksikan, dan mengembangkan psikologi Indonesia. Kita wajib mengemukakan konstruksi psikologis, berdasarkan pengalaman dan pemikiran orang Indonesia, guna menjawab persoalan-persoalan penting keindonesiaan. Karenanya, psikologi Indonesia mestinya berlaku asli Indonesia. Sebagaimana disebut Kim dan Berry dalam Huichol, tahun 2006. Yaitu kajian ilmiah tentang perilaku atau pikiran manusia yang asli. Maksudnya, tidak dibawa dari wilayah lain, tetapi didesain oleh, untuk, demi, dan dari orang-orang Indonesia.
psikologi Indonesia punya tugas mulia untuk membangun jiwa seluruh rakyat yang merdeka, mengubah cara pandang, pikiran, sikap, dan perilaku agar berorientasi pada kemajuan, keadilan sosial, dan hal-hal yang mandiri, modern, serta bermartabat. Sehingga, Indonesia menjadi bangsa besar, peradaban gigantis, sehingga mampu memenangi kompetisi dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Iptek ini akan terus relevan bagi bangsa Indonesia, yang tengah menghadapi 5 problem pokok bangsa, yaitu, tumbuhnya elit jahat, merosotnya wibawa negara, merebaknya intoleransi, hancurnya sendi-sendi perekonomian nasional, serta hilangnya kedaulatan negara dan warganya. Pada batas-batas tertentu, mengungkap pikiran dan karya Ki Ageng, menemukan pijakannya. Ternyata, kita bangsa kaya karya dan pikiran yang lengkap. Ayo, kita optimis. Akar-akar Psikologi Indonesia oleh UJ Haryono. Sampai jumpa di seri Kejeniusan Nusantara berikutnya. Salam Indonesia.